Bersama saya Sentot Sipit. Jadi di akun kami ini saya akan memperkenalkan grup saya yang bernama Waras. Waras itu warga asli Sunda. Jadi kalau kata juri-juri itu ketika kita masuk itu ditanyakan kembali. Ketika kita masuk 2 orang, kita berjalan masuk di ruangan juri itu, juri mempertanyakan kembali, bagaimana? Ini grupnya Waras, ya, double S, iya pak. Ini kira-kira masih sehat atau udah gila? Ya kita bilang aja sama dia, alhamdulillah pak, kita masih sehat, dengan membawakan komedi yang lucu. Oh ya, silakan, mari silakan duduk. Loh, kita kan ingin membawa ke lawak, kenapa suruh duduk pak? Nah, lebih asik lagi kalau sambil duduk lawaknya. Tapi kan kita kan kurang humoris pak kalau sambil duduk itu. Oh ya sudah, silakan. Mau sambil lari? Loh, kok sambil lari pak? Kan kita memikan dengan berdiri saja. Oh, kalau berdiri kurang sopan karena kan saya duduk. Oh bener pak juri. Nah jadi juri itu dulu itu dia bilang begitu itu karena dia menghargai kita supaya duduk gitu. Tapi setelah kita pikir-pikir, asik juga ini juri, silakan duduk. Ya akhirnya saya bersama teman saya duduk. Tapi teman saya kan hanya membawakan seniman, dia seorang seniman. Jadi setiap saat selalu menemani di saat aman. Jadi si Odi itu dia berdiri dan saya disuruh duduk, katanya. Cana, mana cicing bae di situ? Orang cina yang bawakan lawak teh. Cicing di dia, namun calik yang juri. Wah, mana doi? Cina abi kan capek, katanya. Capek, ya udah, katanya. Kan saya seorang reporter, jadi saya harus duduk, saya berdiri juga bisa ngapain aja. Itu ketika saya membawakan judul ceritanya itu karena beritanya acara suka-suka ya dari stasiun TV Gledek. Itu TV Gledek itu adanya di Bandung, jadi kita ngadain talentanya itu di Bandung. Jadi di situ itu stasiun TV Gledek itu tidak pernah tampil. Jadi dari segala kameramen, dari segala gedung itu mereka minjam gitu. Ketika itu skenario nya itu kita sudah mengatur, jadwal perencanaannya kita sudah susun, tapi ketika kita bermain itu jadi kayaknya kurang baik gitu, kurang bagus gitu. Akhirnya kita membawakan berita, misalkan ada berita seorang kecelakaan dengan via jurusan Jakarta Bandung, tabrak lari. Nah itu kan bingung, jadi bisnya itu dia bawa ketika di turunan itu jatuh pak, kenapa ditabrak-tabrak, ini kan Jakarta Bandung via tabrak lari. Wah, nggak bisa begitu pak, tanya. Jadi itu kita ambil dari sensor stasiun Gledek itu, jadi bermacam-macam rekayasanya. Ada lagi kita ambil gitu dari rekan Odinya, diambil gitu ya. Jadi di situ diambil gitu ya dari informasi yang lucu-lucu. Jadi bukan menampilkan berita yang nyata tapi lucu kan, ketika ditonton itu jadinya wah, jadi humoris gitu, aneh, jadi nggak asik gitu kan. Ya setelah kita rasa-rasa itu ya mungkin ada perkenalannya juga dari segi momen-momen terakhir gitu ya. Mungkin bisa diambil dari reporter berita si Odi itu kadang-kadang kereta dengan menabrak mobil dengan stasiun pintu. Nah, stasiun pintu maksudnya gimana gitu? Ketika mobil jalan di stasiun pintu rel itu, tahu udah ada rambu-rambunya itu ning nong ning nong ning dah. Itu mobil masih jalan, kadang-kadang nekat gitu. Mungkin dia pengen buru-buru nyampe, nggak tahu nyampe mana gitu. Mungkin di pikirannya itu hanya menyampe akhirat gitu mungkin ya, atau gelap kabut. Ketika kereta lewat, biar itu disensor sama si Odi. Nah saya yang membawakan beritanya kan kaget, jadi suka-suka aja gitu kan ya ceritanya. Jadi ketika ditabrak itu bener, itu juga langsung mencapai tujuan akhirat terutamanya. Ya itulah berita-berita yang kita bawakan di Talenta Bandung. Mungkin jurinya juga sempat kaget, dikiranya serius, tapi nya emang bener-bener lucu gitu, mungkin kata jurinya. Ya itu kita bisa membawakan berita seperti itu. Mungkin di Bandungnya kita hanya pengalaman baru pertama kali menginjak kota Bandung, jadi mungkin kebanyakan tinggal di Jakarta, jadi itu kurang asik gitu.
kurang asiknya ya mungkin momen-momennya beda gitu. Di sana panas tapi dingin, jadi ketika kita minum es itu dia panas gitu. Jadi kita di Jakarta itu kan Jakarta dan Bandung. Nah, Jakarta itu Jejaka tamat teknik kanak-kanak. Aneh gitu ya, aneh itu di membawa ceritakannya kayak gitu. Jakarta tamat kanak-kanak, berarti nggak tamat dong TK-nya, langsung kerja. Wah, emang dari segi-segi begitu kita meresnya dari juri-juri itu. Jadi juara lari itu mungkin diambilkan pada report pertama gitu ya. Mungkin di talenta yang ketiganya kita di FPI, mungkin itu FPI itu Fantasi Lawak Indonesia, itu yang adanya di Indosiar. Di situ kita membawakan ini, jadi si Odi dan si Odo itu pentas gitu. Ketika itu jurinya Om Indro, bener gitu. Apa yang dikata dengan Om Indro, kita bukan hanya lucu aja gitu, tapi harus bisa memperbikin tertawa juri. Lah kita bingung. Udah gitu kita masuk nih, kata Om Indro, tar dulu, kameranya belum di rolling katanya, masih dipasang baterainya. Ya kapan itu kamera pakai batu baterai? Yang saya tahu mah kamera itu pakai inian, pakai cas-casan gitu. Jadi kalau misalkan mati dicas, itu nggak pakai batu baterai katanya. Harusnya itu Mindro itu bilang, lucu nih, boleh. Kalau misalkan lucu bagus bisa dipakai di dunia lawak. Kadang kita sering diundang kemana-kemana gitu ya, sering ada diundang ke berbagai negara gitu, mungkin di luar negara atau di dalam gitu ya. Enak sih aslinya jalan-jalan, tapi kita kadang nggak punya inspirasi buat jalan-jalan itu, kayaknya gimana gitu ya, jarang gitu ke situ. Jadi itu kita di situ ditanyain, dengan kita nunggu ada 5 menit, kita nggak main-main di situ. Ketika teman saya si Odi, assalamualaikum warahmatullahi, belum ini belum dipasang, belum dicas. Lah kita nunggu lagi, atau katanya dipasang baterai, tunggu sebentar katanya. Di situ kita udah panik duluan, itu udah suka gimana ya lucu. Lu lihat jantung gua nih, duk dak, pindah ke perut, pindah ke kaki, jatuh, gua kantongin itu jantung. Om Indro itu lucu bener-bener kata saya tuh. Udah begitu di situ kita suruh memperkenalkan grup lagi. Ketika itu Om nyebutin namanya satu-satu. Ya, kenalkan, nama saya adalah Odi kerja di akademi katanya. Akademi mana? Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Darat. Suka-suka gue katanya. Udah gitu sebelahnya lagi giliran gue ya. Gue ditanyain, nama saya Sunul Sivit, saya bekerja sebagai staf admin katanya. Lah kagak lucu katanya, nggak ketawa dia kan. Udah gitu, oke, saya akan memperkenalkan grup nama saya yang bernama Waras. Ini orang dua-dua waras, aku gila ini katanya. Waras Om katanya. Udah begitu, Waras itu warga asli Sunda. Ternyata warga asli Sunda. Cina sok mana ya Jenadi, Cina mana di Payun, orang teh Bojong Kui. Nah ketika itu bingung, mundur cilak ciluk, itu orang pulang, yang satu ditinggal katanya. Kemudian dia sambil tunggu-tungguan si Odi, mana nih si Odoy, belum datang juga, udah gini hari katanya. Ketika itu ya udah, ketika dia belum datang, mana ini si Odi? Nggak taunya itu si Odi ada di belakang katanya. Nah si Odi tiba-tiba itu masang dia serbet kepala. Lah gue kan bingung lagi depan Om Indro, tadinya gue udah pulang, katanya kata si Odi dia nyariin gua, mana cina si Odoy, cina jam sekian cina datang. Dah dia lagi masang properti, dia taruh itu di atas kepalanya kayak tudung anak perempuan. Dah akhirnya gua masuk kan di situ bawain judul pengen pentas gitu. Ketika itu gua bawain aja cepik-cepik itu depan Om Indro. Gua bawain itu ibaratnya itu lirik kanan sabun mandi. Nah, apa kalian tahu Odi dan Odoy? Nah, Odi dan Odoy ternyata adik kakak. Kemana sana si Odoy? Dah, padahal si Odoy itu bertanya lagi. Kemana sana si Odi? Udah jam sekian sana datang, cina gelo. Padahal cina di sebelahnya itu, di sebelahnya gua itu nyaru jadi perempuan si Odi, kurang ajar ya. Kan kita jadi sama-sama bingung ya. Tapi itu ya udah gua rayu aja itu perempuan kan. Dirayu-rayu
gue rayu-rayu, gue minta cium, gue keren bener itu perempuan, katanya si Odi. Wah, udah jadi acur-acuran itu cerita katanya. Udah setelah itu Mindro ya udah cut katanya, udah cukup kenalin namanya aja ya. Udah begitu kita pulang ya. Sampai sekarang hanya untuk dunia hiburan aja mungkin ya, buat pengalaman aja gitu, karena kita nggak pernah menyusun skenario dulu gitu. Kalau kayak main film kan disusun dulu skenario nya. Kalau kita gimana ya, jalan jadi langsung pentas di situ. Wah, emang berat gitu. Jadi kita sebagai pelawak itu harus mempunyai cita-cita lawak yang lucu, bukan hanya lucu, bener kata Mindro gitu ya. Kita harus bisa berhayal dengan kategori benar tapi lucu gitu. Seperti ibaratnya di dunia hiburan itu mungkin kita bukan mencari uang ya gitu ya, kita hanya mencari nama untuk memperkenalkan grup, juga untuk memperkenalkan nama. Mungkin kata Om Indro seperti itu benar pada awalnya. Tapi meskipun acak-acakan juga ya, mungkin intonasinya seperti lucu-lucu juga sih. Tapi ya kita belum ada bakat mungkin, karena kaget kita nggak ngapalin skenario di situ gitu. Kadang-kadang kita alhamdulillah nggak dikomit, nggak dikomen apa-apa, nggak dicela, nggak di apa ya. Dengan itu kita pulangnya mungkin ya ke dunia nyata lagi, yang artis bukan ke dunia gaib gitu ya. Oke, karena intonasinya begitu cepat dan begitu lambat dan mudah-mudahan tidak mengerti ya, mudah-mudahan sih bisa dingertiin aja gitu. Karena grup waras memang bicaranya ceplas ceplus tapi nggak ada yang ngerti. Ada, oke, terima kasih.